الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang rahimakumullah. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan marilah ungkapan syukur kita wujudkan dalam bentuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti iqtida bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan. Siap mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan maupun perbuatan kita. Taqwa dalam arti hubbul jalil wa isba'u tanzil wa izdadu liyawmir rahim. Mari hidup kita gunakan untuk mencintai Allah dengan benar-benar mencintainya. Yang kedua, mari kita langkah-langkah kita sesuaikan dengan Al-Quran As-Sunnah. Dan mari kesibukan harian kita untuk mencari bekal hidup setelah kita mati. Dengan ketakwaan seperti itu, insya Allah lambat laun iman Islam kita akan sempurna di hadapan Allah dan juga akan baik di hadapan manusia. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada orang yang bertanya, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa hidup ini adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Permainan yang melalaikan. Pertanyaan dari jamaah itu mengatakan, Ustaz, apakah kalau begitu kita boleh santai hidup di dunia atau harus serius? Saya mengatakan santai tapi serius. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ad-din yusrun wa la yushadda ad-din ahadan illa ghalabah." Mudah, agama ini adalah mudah. Agama Islam adalah yusrun, mudah. Dan salah seorang dari kalian yang memperberat agama, siang dia puasa, malam dia salat sampai meninggalkan segala-galanya, pasti dia akan kalah dengan nafsu ibadah itu. Karena itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penting kalian itu fasaddidu, luruskan dulu agamanya, luruskan akidahnya, luruskan syariatnya, luruskan konsep hidup kalian di tengah keluarga dan masyarakat. Waqaribu, santai saja. Kemudian wa abshiru, bikin happy. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dalam Bukhari. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah.
bil ghadah, di pagi hari, warahah, dan sore hari, wa syai'un min ad-dujlah, dan sedikit malam. Bikinlah kalian komunikasi dengan Allah dengan salat. Jangan diperberat, tapi itu konsepnya. Saddidu, luruskan, waqaribu, santai, wabshiru, happy, wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah pagi, sore, dan sebagian malam, bersalatlah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya, Pak Ustaz, kan di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu bagaimana Pak Ustaz? Kita harus ahsanu amala, harus yang terbaik amalnya. Saya katakan iya, bukan aksarukum amala, bukan kalian yang paling banyak amalnya, tapi yang berkualitas amalnya. Ada seorang mufassir yang mengartikan, Imam Mawardi namanya, ahsanu amala dengan beberapa konsep. Yang pertama, ahsanu amala adalah ayyukum atamu aqlan. Mana di antara kalian yang akalnya paling baik, yang sempurna. Akal yang paling sempurna itu bukan untuk menguasai teknologi sedemikian rupa, tapi bagaimana akal kita gunakan untuk mengenali Allah secara benar. Mengenali Allah secara benar. Kita sebagai hamba yang diciptakan, Allah sebagai Rabb, Tuhan kita yang harus kita sembah, dan Allah yang mengatur segalanya. Kita ma'rifatullah dengan benar. Dan orang ini tidak mesti harus alim Al-Quran, alim hadis, alim segala macam. Tidak. Orang yang bisa menundukkan diri sebagai hamba secara baik di hadapan Allah dan bisa mengenali bahwa segalanya adalah di atas kuasaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, ayyukum awra'u an maharimillah wasra'u ila ta'atillah. Mana di antara kalian orang yang paling menjaga diri dari keharaman yang Allah haramkan? Maka mana di antara kalian orang yang paling hati-hati? Orang yang paling hati-hati dalam hidup, dia menjaga hukum-hukum Allah, itu adalah ahsanu amalan. Kemudian Muslim melanjutkan, dan juga wasra'u ila ta'atillah, yang paling cepat mengamalkan panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi, orang yang paling pintar dalam menjauhi larangan Allah dan orang yang cepat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau di dalam haji diekspresikan dengan kata-kata labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ketika mereka mengatakan labbaik Rabb, kami hadir memenuhi panggilan-Mu Rabb, kami hadir memenuhi panggilan-Mu. Apakah benar secara lahir batin dia sudah? Selama ini ketika ada panggilan Allah untuk salat, dia lengah. Panggilan Allah untuk mencari yang halal, dia abai. Panggilan Allah untuk sabar, untuk syukur, dia tidak jalankan. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tidak dijiwai dengan istighfar atas kekurangan-kekurangan itu, maka ada malaikat penyeleksi yang siap untuk menilai dia. Bisa saja malaikat mengatakan la labbaika wa la sa'daik, zaduka haram, kau tidak labbaik dan tidak ada kebaikan bagi Anda. Modal yang dipakai haji haram, makanan yang kau makan haram, pakaian yang dipakai juga haram. Fakaifa yustajab, bagaimana Allah akan mengabulkannya? Jadi orang yang terbaik adalah orang yang selalu bisa menjaga hukum-hukum Allah dan dia cepat di dalam melaksanakan panggilan atau perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, Imam Mawardi mengatakan
Ayyukum lil mauti aktsaru dzikran. Mana di antara kalian yang paling sering ingat mati? Mana di antara kalian yang paling sering ingat mati? Ingat mati bukan berarti ingat kuburan. Ingat mati bukan berarti kita ingat sakit-sakit kita yang luar biasa. Tidak. Ingat mati yang dimaksudkan, dia kemudian isti'adad. Isti'adad liyaumil ma'ad. Karena dia ingat mati, maka dia mau bersiap-siap bekal untuk dibawa mati. Itu namanya ingat mati. Tapi kalau dia ingat mati, ingat kuburan, ingat penyakitnya, lalu dia tidak beramal saleh, maka tidak masuk dalam kategori ini. Karena orang yang ingat mati pasti juga ingat akibat setelah kita meninggal dunia, apa yang akan kita terima. Berikutnya, orang yang ahsanu amala adalah ayyukum a'rafu du'ayubi nafsih, yakni orang yang paling tahu tentang aibnya diri sendiri, orang yang mudah untuk introspeksi diri, bukan aib orang lain yang dia faham, yang dia koreksi, tapi setiap saat dia bisa muhasabah, bisa introspeksi diri. Ketika dia mau salat, introspeksi pakaian dan makannya halal apa enggak, kemudian apa yang akan dia baca, doa-doa apa yang dia akan panjatkan dan seterusnya. Begitu salat dia koreksi lagi, salat saya tadi sudah benar apa belum, khusyuk apa tidak. Ternyata dilihat banyak sekali celah-celah keburukan kita, lalu dia bertobat kepada Allah. Nanti kemudian dia kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan keluarga, juga dia bisa introspeksi diri. Bukan setiap saat menilai orang lain. Salatku yang paling benar, Anda salatnya salah. Bacaanku yang paling benar, Anda bacaannya masih salah. Konsep hidupku yang paling benar, kalian belum syar'i, kalian belum sunnah, dan seterusnya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling sadar akan kesalahan diri sendiri, aib diri sendiri. Yang terakhir, orang yang ahsan wa amala adalah ayyukum arda bi qadahi wa asbara ala bala'i, yakni orang yang paling ridha dalam mensikapi, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa meridhakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ketika kaya atau ketika miskin, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik keluarga dalam keadaan urusan atau keluarga dalam keadaan baik-baik saja, maka dia pintar untuk mensikapi itu. Karena hidup itu ibaratnya, bagian orang tasawuf yang mengatakan, kita ini hadir di dunia bagaikan tamu-tamu Allah, dan tamu al-dhaif kal mayyit. Yang namanya tamu itu bagaikan mayit, tergantung sahibul baitnya mau menjamu apa dengan kita. Sahibul baitnya adalah a'lamu, zat yang maha mengetahui, khainatul a'yun wa ma tahfis sudur, yang tahu tentang kerdipan mata kita, bahkan tahu tentang isi hati kita. Sahibul bait dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap saat dijamu oleh Allah. Jamuan dari Allah tidak sekedar makan, tidak sekedar pakaian, tidak sekedar harta, tapi Allah menjamu dengan model-model ibadah. Ketika hari itu kita dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan tahajud, untuk bisa melaksanakan puasa sunnah, hakikatnya itu jamuan yang terindah. Jarang kita bersyukur ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang istimewa itu. Kita bersyukur kalau kita mendapatkan rezeki berupa uang, berupa kedudukan dan seterusnya. Padahal yang namanya dunia dan kemewahannya adalah tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Sedang
baqiyatus salihat, ibadah-ibadah kita semacam tasbih, semacam salat, semacam sedekah, dia adalah kebaikan yang menjadi milik kita yang abadi. Ketika hari itu kita bisa membaca Al-Quran 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, maka bacaan Al-Quran itu terus berdering di hadapan Allah sampai hari kiamat kita akan berjumpa manfaatnya. Al-baqiyatus salat, zikir-zikir yang kita baca sifatnya akan abadi. Sementara dunia yang kita miliki, yang kita pegang dan kita nikmati akan hilang seketika. Maka orang yang ridha dengan ketentuan Allah, mereka adalah orang yang paling baik. Tapi keridhaan dengan ketentuan Allah itu apa? Yang paling baik adalah apabila kita bisa menyikapi hidup kita ini digunakan untuk ibadah, dan Allah memberikan hidayah dan taufik untuk itu. Hakikatnya dia mendapatkan bagian yang paling banyak, bukan yang mendapatkan bagian banyak orang yang kaya raya, bukan itu, tapi orang yang diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah, iman dan takwanya. Dan juga orang yang ahsan amala adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi masalah. Innallaha ma'as sabiri, bahkan Allah mengatakan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Di rumah kita siapa yang menyertai kita? Ketika kita sabar, maka malaikat-malaikat berdatangan mengisi rumah itu dan mendoakan kita. Tapi kalau kita emosi, atau mungkin istri emosi, atau mungkin bapak yang emosi, atau anak yang emosi, maka rumah itu dijauhi dari malaikat dan setan atau iblis yang masuk ke dalam rumah kita itu. Sehingga ridha dan sabar menjadi ahsanu amala, karena hidupnya senantiasa dibimbing, dibina, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا ربنا، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.